Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Julfikri dari kelas 1E Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan cara membuat solder portable dari bahan grafit pada pensil dengan mengkonversi energi listrik menjadi panas. Nah, kurang efisiensinya penggunaan solder dikarenakan bentuknya yang terkadang terlalu besar dan dengan harga yang cukup terbilang tinggi. Oleh karena itu, saya telah merancang dan membuat sebuah alat, yaitu solder portable. Alat ini pada dasarnya sama seperti pada solder pada umumnya. Solder portable ini menggunakan bahan grafit sebagai penghantar panas dan menggunakan kabel USB sebagai penghantar listrik yang akan memudahkan pengguna dibandingkan dengan solder pada umumnya. Sebagai konduktor yang baik, grafit akan membantu proses pemanasan yang terjadi dari arus listrik menjadi alur panas yang membuat grafit mampu melelehkan timah. Nah, solder sendiri dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat bantu para bengkel elektronik yang sehari-hari digunakan dalam melakukan penyambungan kabel yang ada di dalam komponen elektronik dengan menggunakan timah yang dipanaskan menggunakan solder. Solder ini juga sering kita jumpai pada bengkel-bengkel elektronik yang bisa kita jumpai di berbagai tempat bengkel. Bahan atau material solder adalah plastik dan besi. Solder adalah alat pemanas untuk melelehkan timah sehingga menempel pada kaki-kaki transistor atau komponen elektronika lainnya, sehingga kaki-kaki tersebut bersatu dengan jalur pada PCB atau printed circuit board. Nah, karena melihat material dari solder menggunakan plastik dan besi, nah kali ini saya akan merancang sebuah solder menggunakan bahan dasar grafik pada pensil. Nah, tadi kan saya membahas dalam pembuatan solder ini kita menggunakan energi listrik. Nah, saya akan membahas sekilas tentang energi listrik. Nah, energi adalah bagian utama untuk semua kegiatan makhluk hidup termasuk manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya selalu memerlukan energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Oleh karena itu, sifat dan bentuk energi dapat berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Antara lain energi kinetik, potensial, termal, kimia, nuklir, listrik, dan energi elektromagnetik. Nah, pada prinsipnya bentuk atau sifat energi tersebut dapat saling mengkonversikan secara langsung ataupun tidak langsung. Panas pada benda atau energi kalor dapat sebagai akibat dari gesekan oleh gerakan benda energi magnetik atau sebagai akibat adanya listrik yang dialirkan atau energi listrik adalah merupakan sebuah konversi energi langsung. Sedangkan energi listrik pada generator seperti dinamo atau alternator asalnya adalah energi dari minyak batu bara yang dibakar, atau energi termis diubah menjadi energi kinetik pada motor bakar atau turbin. Nah, berikutnya adalah dinamo atau generator diubah menjadi energi listrik, merupakan proses yang tidak langsung. Selanjutnya, penggunaan listrik untuk menghasilkan panas. Nah, peralatan listrik yang banyak terdapat di rumah-rumah tangga. Sebagian dari peralatan ini dapat menghasilkan panas sewaktu listrik mengalir melalui kawat kecil nekelin, maka kawat tadi akan menjadi panas. Sebagai contoh, peralatan tersebut adalah kompor listrik untuk memasak dan ketel listrik untuk mendidihkan air. Nah, balik lagi kepada solder. Solder berasal dari kata Latin solidere yang artinya untuk membuat padat. Dalam soldering filler metalnya atau solder mencair pada temperatur rendah seperti dalam brazing. Solder mengisi titik secara kapiler atau celah pada antara celah pada dua komponen yang akan disambungkan. Karakteristik terpenting dalam soldering ini diantaranya tegangan permukaan yang rendah dan kemampuannya untuk membasahi yang tinggi. Alat ini berfungsi sama halnya dengan solder pada umumnya, yang membedakan hanya penggunaan bahan penghantar yang digantikan oleh grafit pada pensil. Dengan adanya alat ini, kita dapat melihat bukan hanya material bahan plastik dan besi saja yang bisa digunakan untuk membuat solder. Berikut adalah cara pembuatannya. Alat dan bahan. Yang pertama ada pensil. Yang kedua ada adaptor atau charger. Yang ketiga ada kabel USB. Yang keempat pisau cutter. Yang kelima korek api. Yang keenam ada gunting. Dan yang terakhir ada solatip atau lakban. Selanjutnya cara pembuatan.
Yang pertama, serut ujung pensil menggunakan cutter hingga muncul grafit. Nah, grafit merupakan alotrop karbon yang dapat mengantarkan arus listrik dari panas dengan baik. Karena sifat inilah, grafit biasanya digunakan sebagai elektroda pada sel elektrolisis. Dalam struktur grafit, setiap atom karbon membentuk ikatan kovalen dengan 3 atom karbon lainnya, membentuk susunan heksagonal dengan struktur berlapis seperti tumpukan kartu. Karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi, maka pada setiap atom karbon masih terdapat 1 elektron yang belum berikatan, yaitu elektron bebas. Sifat daya hantar listrik yang dimiliki oleh grafit dipengaruhi oleh elektron-elektron yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Elektron-elektron ini tersebar secara merata pada setiap atom C. Karena terjadi tumpang tindih orbital seperti pada ikatan logam yang membentuk awan atau lautan elektron. Oleh sebab itu, ketika diberi beda potensial, elektron-elektron yang terdelokalisasi sebagian besar akan mengalir menuju anoda atau kutub positif. Aliran elektron inilah yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir. Sedangkan ketika salah satu ujung dipanaskan, maka elektron-elektron ini akan segera berpindah menuju bagian yang memiliki suhu lebih rendah. Akibatnya, panas tersebut akan menyebar ke grafit yang memiliki suhu lebih rendah. Ikatan kovalen antar lapisan pada grafit relatif lebih lemah dibandingkan ikatan kovalen antar atom dalam satu lapisan. Dengan adanya hal ini menyebabkan grafit bersifat licin, karena lapisan yang berada di bagian atas mudah tergelincir atau mudah tergeser. Sifat dan kegunaan grafit memiliki titik leleh tinggi sama seperti intan. Hal ini disebabkan ikatan kovalen yang terbentuk sangat kuat sehingga diperlukan energi yang tinggi untuk memutuskannya. Memiliki sifat lunak seperti licin dan digunakan pada pensil setelah dicampur tanah liat. Dibandingkan intan, grafit memiliki massa jenis yang lebih kecil karena pada strukturnya terdapat ruang-ruang kosong antar lipatannya, berupa konduktor listrik dan panas yang baik. Karena sifat ini, grafit digunakan sebagai anoda pada baterai, sel lens, dan sebagai elektroda pada sel elektrolisis. Yang kedua, potong USB dan ambil kabel kecil di dalamnya. Kabel USB adalah sebuah kabel serabut yang digunakan untuk menyambungkan perangkat luar ke dalam CPU atau ke dalam komputer. Kabel USB memiliki dua ujung yang pada satu ujung berupa soket USB yang nantinya akan dicolokkan ke pos USB pada komputer, dan di ujung lainnya memiliki adaptor atau soket bermacam-macam, mulai dari soket HDMI, VGA, atau tersambung dengan perangkat luar. Kabel USB memiliki 4 jalur kabel yang masing-masing memiliki fungsi tidak sama. Salah satu kabel sebagai transmisi data, kabel lainnya sebagai sumber daya listrik DC, dan juga kabel lainnya sebagai grounding. Nah, setelah dipotong, kita ambil kabel kecil di dalamnya. Lalu kita pisahkan kabel positif dan kabel negatif. Nah, karena dalam satu kabel ini ada 4 kabel, 2 kabel negatif dan 2 kabel positif, jadi kita ambil satu-satu, satu kabel negatif, satu kabel positif. Nah, untuk 2 kabel sisanya kita boleh buang atau gunting. Nah, lalu lanjut kita menggunakan korek api untuk membakar kulit plastik atau karet yang membungkus si kawat kecil di dalam kabel. Nah, jika keduanya sudah diambil atau dibakar kulit luarnya, sekarang kita putar-putar atau kita lilit-lilitkan kabel kecil di dalam kawat kecil di dalam kabelnya.
Kemudian yang ketiga, lilitkan kawat kecil kabel di grafit pensil. Yang di bawah merupakan kabel negatif dan yang di atas merupakan kabel positif. Lanjut yang keempat, lakban pensil dengan menggunakan solatif agar terlihat lebih rapi. Lalu ambil adaptornya, kita colokkan dan kita colokkan kembali ke saklar yang sudah yang ada listriknya. Nah, ini sudah bisa digunakan. Kita gunakan contohkan dengan kawat kecil. Nah, ini sudah bisa, cuman karena belum terlalu panas, jadi belum sampai meleleh sepenuhnya. Nah, itu dia tadi pembahasan dan cara membuat solder portable. Jangan lupa like, comment, subscribe.